Di Minang jadi penghalang banyak warisan ini berjalan adalah wanita. Nah, wanita merasa berpunya. Harta pusako ndak wanita yo punya harta pusako tinggi. Menganggap-anggap kami nan punya pedusi nan barato menang kabar. Tidak. Itu keliru, itu pandangan adat seperti itu. Adat tidak pernah mengajarkan demikian. Harta itu milik bersama. Harta itu milik kaum. Karena itu pengelolaannya berdasarkan musyawarah dalam kaum dan arahan dari pimpinan kaum yang kita sebut dengan mamak kepala wari, mamak kepala suku. Ia yang mengarahkan penggunaan harta itu. Cuma wanita, karena wanita yang menghuni rumah kaum itu kan rumah gadang dulu, wanita yang menghuni. Nah, karena itulah makanya wanita tempat menitipkan harta dan pengelolaan yanglah sesuai dengan arahan mamak tadi. Itulah makanya dianggap sebagai umbuang puro aluang bunian. Pamacik kunci puro itu wanita. Artinya apa? Bukan dia memiliki, dia menjadi tempat titipan. Kenapa? Karena laki-laki merantau kadang tak baik ke tempat istrinya, itu ndaknya bawa harta pusako tinggi. Tapi harta pencaharian dia yang laki-laki tadi itu miliknya pribadi, milik dia dengan istrinya. Tidak ada hak kemenakan datang meninggal mamak kemudian manyo arato mamak kami, arato nan ma. Nah, itu nilai Bapak. Hari ini kesadaran itu kadang yang hilang. Ada banyak pertengkaran terkait harta pusaka, baik tinggi dan rendah, karena nan diwariskan hanya materi saja. Nilainya tidak dibawa. Sako dan pusako. Kalau piti saja dan diwariskan bercakap sudah itu. Itu harus diwariskan apa? Nilai, ilmu, wawasan tentang bagaimana mengelola harta tersebut. Siapa kepemilikan. Jadi karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikum, Allah memberikan tausiah kepadamu, pesan yang harus kamu jalankan. Syariat yang menjadi beban di pundakmu terkait dengan anak-anakmu, lidzakari mislu hazzil unsayain, itu pada ayat 11. Nah, bisa jadi anak-anak tersebut dalam keadaan yatim dan hartanya berada di tangan orang-orang yang berada di sekelilingnya, dan hari ini termasuk di tangan ibunya juga. Sadarilah, ya, anak itu telah sampai kepada batas usia cerdas dia mengelola kekayaan dan hartanya, maka serahkan kepada mereka harta mereka. Amwalahum, terkib idhafi di situ, mudhaf dan mudhaf ilaih, sembunyi antaranya huruf lam lil ikhtisas wa tamlik yang memfaedahkan milik. Jadi hak mereka. Artinya apa? Berikan kepada anak yatim itu harta yang menjadi milik mereka. Itu hak mereka. Carinya lah berbagai cara supaya harta ini jangan lepas dari dia. Nah, pengenlah dia menikahi, dinikahi sajalah. Kabek selah padi je daunnya. Wah, tetunggang ke nasi ke dimakan juga. Nah, kebetulan wanita itu mungkin adalah anak dari pamannya. Pamannya tidak ada, saudaranya tidak ada. Kemudian bapak dia juga mungkin tidak ada, bapak yang laki-laki ini. Jadi kewalian ada di tangannya. Dan dia bisa menikahkan dan sekaligus bisa menikahi wanita tersebut. Maka dia ambillah cara untuk mempertahankan harta tadi. Wak nikahi sajalah. Karena wak nampunyo jadinya ratu ko.
Nah itulah yang menjadi sebab turunnya ayat yang ketiga. Wa in khiftum, jika kamu khawatir, jika kamu takut tidak berlaku adil pada anak yatim, kamu akan tutupi saja hartanya. Kalau kecil orang awak berkelembunan namanya, kesuruhan saja sehingga enggak jelas. Nah, kalau kamu akan berlaku seperti itu, jangan anak yatim yang kau nikahi. Carilah wanita lain. Siapa yang menurut dirimu, menurut hatimu kamu senangi, baik menurutmu, silakan cari. Kalau perlu 2, 3, 4. Sebenarnya ayat ini kalau dilihat terkib, susunan redaksi dari ayat ini tidak begitu saja menyuruh orang untuk menikah 2, 3. Karena diawali dengan apa? Diawali dengan peringatan yang berisi teguran adanya orang yang cenderung tidak berlaku adil kepada anak yatim dengan menikahinya. Berarti apa? Hartanya tidak lepas dari tangan orang yang mengasuhnya. Awal. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kecenderungan orang ketika berhadapan dengan situasi di mana anak yatim yang tentu dari sisi umur, dari sisi pengalaman, bahkan dari sisi penguasaan fisik boleh dikatakan lemah, dia menumpang kepada orang yang mengasuhnya, tampaknya ada kecenderungan pengasuh anak yatim ini tidak berlaku adil kepada anak tersebut sehingga menahan hartanya. Juga terjadi itu. Mantang-mantang anak awak nyondak namu melawan kawak, apoleh diancam loh jadi maling kundang berbagai macam. Akhirnya dengan terpaksa dia terima saja daripada orang lain, padahal dia tidak ridha. Apakah cara seperti itu benar tidak? Bapak dan Ibu, perhatikan betul nasihat Allah Subhanahu wa taala, tausiah Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak tersebut yatim itu sudah berhak, apalagi kalau anak yang tidak anak yatim ya, yang sudah dewasa, berikanlah hak mereka. Kemudian peringatan Allah lagi, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kamu bertukarkan yang baik dengan yang buruk. Jika kamu memberikan sebenarnya harta mereka yang baik, ketika kamu menyerahkan harta itu kamu ganti dengan yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan engkau makan campur adukkan saja harta mereka dengan harta kamu. Oh, demikian beratnya beban ini. Baru kita menyadari mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau dengan orang yang mengasuh anak yatim, yang menjamin kehidupan anak yatim bagaikan ini di surga, ternyata godaannya berat. Berat godaannya. Ini lebih berat daripada harta bendaharawan, karena itu di tangan orang. Ini harta di tangan kita. Orang yang punya harta tidak tahu menau. Coba bayangkan. Tapi kalau kita ambil ya, gimana tidak? Siapa yang tahu? Yang menguasai. Yang punya anak kecil ingusan yang belum balik. Jadi sangat mudah untuk melakukan pengkhianatan. Nah, jadi orang yang bisa melewati
beban tugas berat itu dengan amanah. Dia jaga harta. Dia dewasa, dia serahkan. Tidak dia pertukarkan. Bagaimana amanah seperti itu dia serahkan. Oh, itu orang itu benar-benar telah melewati satu ujian yang sangat berat dalam hidupnya, menahan dirinya dari mengambil harta yang mudah untuk dia kuasai. Kalau uang kantor rumit juga itu. Kalau mau korupsi, harus deal dulu dengan bendaharawan. Terus pula kasih uang tutup mulut kepada pekerja yang lain yang tahu. Jadi kalau ini, siapa yang tahu? Harta ada di rumah kita, bahkan dalam pengawasan kita, orang lain juga tidak tahu bagaimana makainya. Kemudian setelah dewasa, anak tadi, kau terpakai dulu, kalau babalian tu upe, kalau babalian tu iko. Anak tu mau ngapa lagi tu? Narimo saja tu kan? Telapak saja kan? Tabu. Mudah sekali. Anak kecil ketika itu. Hanya tuntut, tak ada itu. Malu tahu ang ketek itu. Habis itu. Selesailah sudah. Jadi kalau orang ini betul-betul mau menjalankan tugas ini dengan godaan yang berat, bisa mengambilnya dengan gampang, orang lain sulit untuk menuntut, bahkan anak itu sendiri juga mudah untuk diberikan informasi yang keliru sekalipun, apalagi anak ini baru tumbuh, baru saja dewasa dan belum juga secerdas orang bapak yang atau orang yang mengasuhnya. Mudah. Jadi kalau dia bisa menjalankan ini, dia berikan dengan amanah, tidak dia pertukarkan, bahkan dia tidak makan harta itu, tidak dia campurkan dengan hartanya ketika memakannya. Toh dia terdesak hidupnya, mungkin dia hanya memakan sekedarnya saja, tidak menghabiskannya, tidak merugikan anak tersebut. Oh, ini orang benar-benar. Kalau kita berbicara tentang kezuhudan, tentang wara', tentang mengendalikan syahwat dan nafsu, orang yang mengelola harta anak yatim seperti ini lolos ujian. Jadi tidak heran kalau Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim hatain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan menghambat anak tersebut dari mendapatkan hartanya, kemudian mempertukarkan yang baik dengan yang buruk, kemudian mencampur adukkan saja harta anak tersebut dengan hartanya dan dengan gampang dia memakannya tanpa peduli, itu berarti perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah hauban kabira. Hauban nanya isman azima, dosa yang sangat besar. Dilakukan oleh seseorang yang berbuat perbuatan menghalangi harta anak yatim sampai ke tangannya, padahal dia sudah mesti menerima, atau mempertukarkan harta mereka dari yang baik menjadi yang buruk, atau campur adukkan memakan tanpa ada batas harta mereka dengan harta kita. Kalau itu dilakukan oleh siapapun, jelas-jelas adalah auban kabir.
Karena itu tidak mengherankan. Bahkan sunnah Nabi datang menegaskan itu. Ijtanibu, jauhilah as-sab' al-mubiqat. 7 yang akan membawa bencana besar. Tujuh yang merupakan dosa besar. Salah satunya apa? Salah satunya adalah aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Apakah antara ayat dengan hadis searah? Iya. Hadis datang dalam apa? Dalam bentuk menguatkan, menegaskan. 7 yang terhitung sebagai dosa yang akan membinasakan orang. Apa itu? Hadis ini populer dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Wa ma hiya ya Rasulullah? Yang satu apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? As-sihru. Sihir. Yang ketiga apa? Qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh. Masuk bunuh diri. Masuk membunuh orang lain tanpa jalan yang hak. Yang keempat apa? Aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Yang keenam apa? At-tawalli yauma az-zahfi. Lari dari medan jihad. Yang berikutnya apa? Terakhir, qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang akan membinasakan orang, membuat celaka manusia. Ila, ada yang bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu yang 7 itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua as-sihr. Yang ketiga qatlun nafs. Membunuh tanpa alasan yang hak. Yang keempat, makan harta anak yatim. Kemudian berikutnya lari dari medan jihad. Kemudian berikutnya qadhful muhsanat, menuduh. Ada satu lagi, aklur riba, makan riba. Asyirku billah, sihir, sama syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh tanpa jalan yang hak. Yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam lari dari medan jihad. Yang ketujuh nuduh wanita baik-baik berbuat zina. Berarti sunnah datang memberikan penegasan atas larangan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah kedudukan sunnah. Antara kedudukan sunnah di dalam Al-Quran, memberikan apa? Bayan. Penjelasan dalam bentuk apa? At-ta'kid namanya. Dalam bentuk penegasan dan penguatan. Di kedudukan sunnah itu dalam Al-Quran sebagai mubayyin, penjelas.
membawa penjelasan dan keterangan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengkhususkan yang umum, bisa dalam bentuk mengkait yang mutlak, bisa dalam bentuk memberikan bayan, penjelasan yang mujmal, yang global, cikan oleh sunnah. Juga datang dalam bentuk apa? Muakkidah, menguatkan dan menegaskan apa yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, hadis as-sab'al mubiqat ini, ijtanibus sab'al mubiqat, datang sebagai apa? Sebagai penegasan bahwa memakan harta anak yatim itu adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa